Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa perjamuan malam terakhir menjadi peristiwa yang amat bermakna bagi para murid Yesus dan bagi kita sekalian. Dalam perjamuan ini, Yesus meninggalkan kenangan yang tidak dapat dilupakan, yaitu Yesus membasuh kaki para murid sebagai simbol saling melayani. Mari kita ambil 1-2 hikmah dari peristiwa ini untuk kehidupan kita. Hikmah yang pertama, Yesus menanggalkan jubah dan memakai sehelai kain lenan untuk membasuh kaki. Tindakan Yesus ini amat sangat bermakna. Jubah merupakan bagian terluar dari pakaian yang dipakai untuk menutupi tubuh. Jubah ini biasanya merupakan satu tenunan yang dilubangi di bagian kepala dan lengan. Ia memiliki fungsi untuk melindungi orang dari panas dan debu. Jubah juga dapat menunjukkan kelas atau status sosial. Pada malam hari, jubah dipakai sebagai selimut. Jubah hanya ditanggalkan ketika orang hendak bekerja. Dengan ini kita tahu jubahnya dan menggantikannya dengan sehelai kain lenan. Dan Yesus buat itu. Sebagai simbol, ia menanggalkan statusnya untuk menjadi seorang pelayan yang bekerja, mencuci kaki tuannya. Inilah simbol kerendahan hati seorang guru dan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun dapat belajar dari kisah ini. Seringkali kita ini takut kotor untuk melayani sesama kita. Kita tidak mau status kita menjadi rendah atau direndahkan. Kita ingin tetap mempertahankan jubah dan tidak rela mengikat kain lenan untuk melayani sesama. Yesus mengajarkan kepada kita untuk rela melayani sesama. Status atau jabatan atau kehormatan pada kita ini muncul kemudian. Ia ada atau diberikan kemudian untuk melayani kebersamaan. Mari kita berusaha untuk tidak membungkus diri kita dengan jubah atau status sosial kita. Jubah ketakutan kita akan menjadi kotor. Jubah kemanapun dan tidak peduli dengan orang lain. Lalu mari kita layani sesama dengan hati yang penuh rela bersama Yesus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, perjamuan dan cuci kaki. Yang menarik adalah Yesus mencuci kaki para murid di saat mereka sedang makan bersama. Kita bisa membayangkan situasinya, bahwa mereka sedang menikmati santapan, lalu Yesus datang ke hadapan masing-masing mereka, menarik kaki mereka dan mencuci kaki mereka.
Sudah tentu para murid keheranan karena pembersihan diri dilakukan sebelum perjamuan. Terutama kalau ia menyadari bahwa mereka makan dengan memakai tangan. Namun itulah yang diperbuat Yesus. Dia tidak merasa terhina, kotor atau jijik dengan mencuci kaki mereka di tengah perjamuan. Konsentrasinya hanyalah satu, yaitu agar mereka mengerti bahwa pelayanannya dilakukan dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, bukan pelayanan asal-asal saja supaya dapat dipuji oleh orang. No, tidak. Yesus melakukan itu dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pun belajar dari tindakan Yesus ini, yaitu pelayanan itu bisa dilakukan kapan saja. Ketika ada kesempatan untuk melayani, kita mesti tergerak hati untuk berbuat. Mungkin banyak di antara kita menjadi pengamat aktif daripada pemain aktif dalam melayani kehidupan sesama kita. Kita mungkin lebih suka menikmati perjamuan kita daripada harus melepaskan jamuan kita dan membersihkan kaki sesama yang berlumpur. Bisa jadi kita bertetangga dengan orang-orang yang susah atau yang menderita, tetapi kita menutup mata terhadap mereka karena kita tahu itu adalah urusan mereka. Yesus mengajak kita untuk terlibat. Ketika orang lain atau sesama kita yang menderita dan membutuhkan bantuan kita, kita tidak bisa hanya menjadi pengamat, melainkan terlibat dalam membantu mereka. Menjadi pengamat semua bisa, tetapi yang perlu terlibat adalah soal kerelaan hati. Pengamat baru bicara-bicara, tidak terlibat baru bicara-bicara. Itu tidak. Pengamat tetapi aktif untuk bekerja dan melayani sesama, dimanapun kita berada. Khususnya dalam konteks ini, dalam pelayanan di dalam gereja. Keterlibatan kita perlu. Cinta dan pelayanan hanya dapat dibuktikan dalam karya yang nyata. Tuhan memberkati kita. Amin.